Hai, sebelumnya aku mau ngucapin, kok hai sih? Langsung deh. Aku mau ngucapin, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Astagfirullah. Assalamualaikum buddies, welcome back to my YouTube channel Anissa Diary. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh teman-teman muslim. Ya, walaupun Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan adanya wabah COVID-19, tapi semoga itu tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa beribadah dan meraih pahala Allah sebanyak-banyaknya. Seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail aku, di video kali ini aku mau membahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi atau yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika sedang membaca surah Al-Fatihah. Seperti yang kita tahu teman-teman, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca dalam sehari. Karena dalam sehari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi di Ramadan seperti ini, kita memiliki ibadah tambahan yakni sholat tarawih. Jadi sudah pasti surah Al-Fatihah semakin sering kita baca. Nah, tapi gimana teman-teman kalau surah yang paling mendasar, surah yang kita diajarin sejak kecil, surah yang paling sering kita baca dalam sehari, ternyata selama ini kita salah dalam membacanya. Nah, untuk itu di video kali ini aku akan sedikit berbagi ilmu tentang kesalahan-kesalahan apa aja yang sering dijumpai atau yang sering dilakukan orang ketika membaca surah Al-Fatihah. Oh ya, kesalahan umum yang aku jelaskan di video ini totally dari aku pribadi ya. Kesalahan-kesalahan yang sering aku jumpai atau sering aku dengar ketika aku sedang mengajarkan Al-Quran atau ketika aku sedang menjadi makmum di sebuah masjid. Pokoknya totally dari aku. Jadi kalau menurut teman-teman, oh masih banyak kok kesalahan-kesalahan yang lain yang aku nggak jelaskan di video ini, ya berarti memang masih ada gitu. Tapi yang aku jelaskan di sini yang memang benar-benar sering aku jumpai aja gitu. Nah, buat teman-teman yang emang pengen tahu kesalahan umum apa aja sih yang biasanya sering dijumpai, atau jangan-jangan aku yang selama ini salah membacanya gitu, dan pengen belajar untuk memperbaikinya, pastikan kalian udah memegang Al-Quran juga ya, agar penjelasan yang aku sampaikan itu bisa lebih mudah untuk kalian pahamin, oke? Oh ya, di video ini aku sama sekali tidak ada niat untuk menggurui atau merasa lebih pintar, hanya ingin berbagi sedikit ilmu yang udah aku pelajari. So, langsung aja ke videonya. Nah, di sini aku udah ada Al-Qur'an ya, jadi langsung aja kalian buka juga surah Al-Fatihah. Ini aku udah buka surah Al-Fatihah ya teman-teman. For your information, ayat pertama surah Al-Fatihah yang Bismillahirrohmanirrohim, itu ternyata teman-teman para ulama pun masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bacaan Bismillahirrohmanirrohim di surah Al-Fatihah itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, tapi yang kita pelajarin sekarang ini, kita fokusnya ke apa yang tercantum di dalam Quran aja ya. Karena Bismillahirrohmanirrohim di dalam Al-Quran ada di dalam ayat 1 dalam surah Al-Fatihah. Kesalahan umum yang pertama yang sering dilakukan orang-orang adalah membaca ayat pertama surah Al-Fatihah, yaitu yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Kesalahan yang sering terjadi adalah orang-orang tidak mentasydidkan huruf ro-nya. Jadi membacanya hanya seperti Bismillahirrohmanirrohim. Nah, seharusnya ro di Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada tasdidnya. Jadi seharusnya membacanya pun bertasdid atau hurufnya seperti didabelkan. Bacaan basmalah ini sendiri kan teman-teman sebenarnya adalah bacaan yang sangat dasar, yang ketika kita membaca setiap surah itu biasanya diawali dengan basmalah. Jadi sudah seharusnya kita membaca basmalah itu dengan mahroj dan tajwid yang benar. Kesalahan selanjutnya ada di ayat kedua surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan umum yang sering dilakukan orang-orang adalah membaca huruf ain pada kata alamin. Itu
seperti membaca dengan huruf hamzah, hanya berbunyi alamin. Nah, itu ada perbedaan ya antara hamzah dan ain. Jadi yang benar itu membacanya dengan huruf ain, jadi lebih di tenggorokan sini ya. Alamin, bukan biasa alamin. Kesalahan selanjutnya ada di ayat ketiga surah Al-Fatihah yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tapi kesalahan yang sering terjadi, ada saja orang yang membacanya seperti Ar-Rahmanir-Rahim, seperti basmalah tadi, ro-nya yang seharusnya ada tasydidnya tetapi dibacanya tidak bertasydid. Kesalahan selanjutnya ada di ayat keempat surah Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Nah, tapi kesalahan yang sering terjadi, orang-orang itu sering membacanya agak miring gitu. Yang seharusnya Maliki Yau, kalau dilatinkan itu vokalnya jadi a, u. Maliki Yau. Nah, tapi orang-orang sering membacanya itu miring jadi Maliki Yaumiddin. Mungkin rasanya lebih nyaman aja gitu, kayak langsung nerobos gitu kan, Maliki gitu. Tapi seharusnya itu harus diperbaikin karena itu bacaan yang salah, miring gitu. Kesalahan selanjutnya ada di ayat kelima surah Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi kesalahan yang sering terjadi, orang-orang tidak mentasydidkan kata ya-nya dan membaca huruf ain pada kata na'budu, dan kata nasta'in itu membaca huruf ain ya, seperti membaca huruf hamzah. Jadi cuman iyyaka na'budu, nasta'in, jadi seperti membaca huruf hamzah, harusnya lebih ditenggorokan dengan membacanya menggunakan huruf ain. Kana budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan selanjutnya ada di ayat ke-6 surah Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tapi kesalahan yang sering terjadi, orang-orang biasanya membaca huruf shotnya sama seperti dengan membaca huruf sin. Nah, sementara huruf shot itu merupakan huruf tafkhim yang dibacanya itu lebih tebal, sedangkan sin itu merupakan huruf tarkik yang dibacanya lebih tipis. Jadi seharusnya membacanya ihdinasi, bukan ihdinasi. Kesalahan selanjutnya juga masih di ayat ke-6 surah Al-Fatihah, yaitu membaca huruf qaf pada kalimat mustaqim itu seperti membaca dengan huruf kaf. Jadi cuma biasa mustaqim, harusnya lebih dicungkil mustaqim. Kesalahan selanjutnya ada di ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi kesalahan yang sering terjadi adalah sama seperti yang tadi, orang-orang membaca huruf shotnya itu membacanya dengan seperti huruf sin biasa. Jadi cuman siroto, yang seharusnya lebih tebal siroto, tapi cuman biasa dibacanya siroto gitu. Kesalahan selanjutnya ada pada kalimat anta. Selain orang-orang sering membaca huruf ainnya seperti membaca huruf hamzah, cuman anta, yang seharusnya anta. Juga di antara kesalahan membaca ada yang disebut dengan tawallud. Nah, tawallud itu seperti menambah-nambah huruf gitu ya teman-teman. Jadi membacanya seolah seperti anta, seperti ada penambahan huruf pada kalimat anta, dibacanya anta, seperti diseret gitu teman-teman. Nah, itu disebut tawallud. Nah, kesalahan terakhir yang dijumpai biasanya itu pada kalimat ghairil maghdubi, pada huruf goinnya. Nah, itu orang-orang biasanya membacanya
huruf goinnya seperti seolah membaca huruf kaf, jadi goiril mak harusnya mau pakai huruf goin. Nah, ada juga yang membacanya, nah huruf goin ini bukan termasuk huruf qalqalah ya, huruf yang dipantulkan, bukan. Jadi nggak boleh membacanya goiril mag itu dipantulkan. Seharusnya goin itu tidak dipantulkan, jadi goiril mau, bukan mag. Nah, itu ya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa kesalahan umum yang sering kita jumpai dalam membaca surah Al-Fatihah, atau jangan-jangan kita sendiri yang selama ini salah dalam membacanya. Sementara kita tahu sendiri teman-teman, dalam membaca Al-Quran ketika kita salah menyebutkan huruf, maka itu bisa berakibat fatal dalam kesalahan maknanya. Jadi bisa aja dengan membaca yang salah kita juga merubah makna atau arti dari ayat tersebut. Jadi teman-teman perlu banget buat kita untuk sungguh-sungguh meniatkan diri belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Apalagi di Ramadan seperti ini teman-teman, menurut banyak orang inilah momen dimana pas banget untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita belajar memperbaiki kembali bacaan Al-Quran kita. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Sekali lagi aku tidak ada niat untuk menggurui, tetapi hanya ingin berbagi ilmu yang udah aku pelajari. Kalau kalian punya ide atau saran atau request kira-kira materi tentang memperbaiki bacaan Quran apa lagi yang perlu dibahas atau yang pengen kalian tahu, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan selalu mendukung channel aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.